Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang yang cukup nyaman ini dalam rangka yaitu diseminasi untuk calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dipermudah, diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini saya selaku MC sekaligus pemapar diseminasi, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Yoyot untuk memberikan sambutan terlebih dahulu, kemudian nanti pemaparannya dilanjutkan dengan saya. Kepada Bapak Yoyot dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang cukup bermanfaat, yaitu diseminasi guru penggerak. Harapannya akan ada banyak manfaat untuk kita dan mungkin bisa memotivasi kita untuk mengikuti kegiatan guru penggerak berikutnya. Dan nanti bisa belajar dengan basis teknisnya bagaimana manage semua ya, dari waktu, dari kegiatan-kegiatannya. Yang kedua, salawat dan salam terlepas pada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan kita yang kita nantikan syafaatnya di jauh akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan hari ini. Jadi kegiatan ini yaitu salah satu program dari kegiatan calon guru penggerak yang yaitu diseminasi. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini sebenarnya ada 11 guru, tetapi karena memang bertabrakan dengan kegiatan pembelajaran dan ada yang tidak hadir, maka saya minta bantuan untuk Mbak dari PPL ya, UM ya, ya mungkin juga bisa pengalaman dan belajar saya tahu besok setelah selesai kuliah langsung jadi guru, langsung ikut penggerak Ya, PGP. langsung jadi kepala sekolah. Amin. Gitu, jadi memang banyak sekali manfaatnya untuk kegiatan ini. Sebenarnya tahun lalu kita punya satu guru penggerak, tapi kebetulan sudah masuk ke P3K. Mungkin nanti pasti setelah dapat Jangan pergi dulu. jadi Kosong lagi, ganti lagi. Jadi memang banyak sekali penawaran-penawaran yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan terkait guru penggerak. Ya, semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Fuad Mardi Al-Rasyid yang sudah memberikan wejangan atau sambutan. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini diberikan kemudahan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah memenuhi undangan saya terkait dengan diseminasi ini. Memang di guru penggerak ini diseminasi ini menjadi hal yang wajib. Jadi kita para guru ini diwajibkan untuk mengetahui 5 posisi disiplin sekolah, motivasi perilaku, kemudian keyakinan atau kesepakatan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Baik, ini langsung saja ya Bapak ya. Enggak, pakai ini aja. Nanti jangan sambil lihat sana. Bapak dan Ibu, gambaran kita ini seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Gambaran kita sebagai pendidik atau sebagai guru, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai ladang atau tempat persemaian bibit. Agar bisa hidup tumbuh dan berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara bibit tanaman, menyiangi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, hama, dan jamur. Ini gambaran kita sebagai pendidik. Kalau menurut Bapak dan Ibu,
kalimat seperti ini atau mungkin paragraf seperti ini, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan sekolah, siswa, guru, lingkungan, kemudian kelasnya, kemudian sekolahnya. Silakan dicermati kalimat ini. Sekolah sebagai ladang, kemudian tempat persemaian bibit. Kemudian supaya bibitnya itu bagus, bisa hidup, bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal, maka petani ini pasti akan mengolah tanahnya dengan baik, supaya tanaman tadi mempunyai makanan yang bisa membuat mereka tumbuh dengan baik. Sama halnya dengan kita, Bapak dan Ibu semuanya. Guru ini juga pengolah tanah, menyemai bibit-bibit yang ada di sekolahan. Nah, kira-kira di benak Bapak dan Ibu semuanya, di sini ada sekolah sebagai ladangnya ya. Kemudian bibitnya itu apanya? Bibitnya ini adalah siswanya. Kemudian petani itu siapanya? Gurunya. Sekolah ladangnya, kemudian tanamannya itu adalah siswanya. Kemudian supaya mereka tumbuh sama petani ini diolah tanahnya, supaya makanannya itu terpenuhi, kebutuhannya terpenuhi. Kemudian selain mengolah tanahnya juga harus menyiangi, kemudian harus memberi pupuk, harus memberi air, kemudian harus membasmi ulat-ulat, kemudian harus membasmi hama dan jamur, banyak tugasnya. Sehingga tanaman tadi supaya bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini kurang lebihnya. Sekolah adalah ladangnya. Ladang menyemai bibit-bibit tanaman, kemudian tanamannya itu adalah siswanya. Harapannya si petani ini tanaman bisa hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal. Petani ibaratnya adalah gurunya. Kemudian guru memperbaiki kondisi tanah dengan memberi pengetahuan dan keterampilan. Ini sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu semuanya kan ya? Sudah memberikan pengetahuan, sudah memberikan keterampilan. Tapi hanya satu yang belum pernah dibuat oleh Bapak dan Ibu semuanya. Pembelajarannya mungkin kurang menyenangkan. Mungkin metode-metode yang kita lakukan itu hanya biasa-biasa saja. Sehingga anak-anak itu merasa bosan dan sebagainya. Ini yang menjadi menjadi PR kita. Ternyata di Kementerian Pendidikan itu menekankan kepada kita itu materi itu nomor sekian, tapi buatlah anak itu senang dulu. Dibuat senang dulu baru kemudian mereka akan termotivasi untuk belajar. Itu caranya. Kalau tanaman kita itu nggak pernah sirami, nggak pernah dikasih pupuk, itu tanaman itu pasti akan tumbuh tapi nggak maksimal tumbuhnya. Tanaman biasa-biasa saja, tapi kalau kita sering menyirami, sering ngasih pupuk, pasti mereka akan tumbuh dengan maksimal. Tapi bagaimana dengan itu tanaman yang sudah bagus tapi nggak pernah ada pupuk, nggak pernah disirami, nggak pernah diolah tanahnya, nggak pernah disiangi, maka mereka pasti akan kering, kemudian layu, kemudian tidak bermutu, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Sama dengan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tugas kita itu mengolah tanah. Tanah ini bagaimana membuat tanaman itu menjadi baik, subur, tumbuh. Kemudian kalau bisa murid-murid itu senang dulu dengan dengan kita. Metodenya diperbaiki, kemudian pembelajarannya diperbaiki, kemudian motivasinya juga harus diperbaiki. Kita harus belajar sepanjang hayat. Guru itu belajar sepanjang hayat. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa kok anak-anak kita itu kadang belajarnya males-malesan, ngantuk. Saya menerapkan di kelas 12 TKJ. 12 TKJ itu saya dulunya ngajarnya biasa-biasa aja. Nggak pernah tak kasih ice breaking itu nggak pernah. Jadi begitu anak-anak tak kasih ice breaking, ternyata mereka lebih ada taste untuk belajar. Kemudian lebih senang. Atmosfernya berbeda, lebih enjoy, lebih fresh, lebih tenang. Kemudian setelah ice breaking itu, mereka tak suruh nyanyi, yang kalah gitu, tak suruh nyanyi sampai sekitar 1,5 jam lah itu.
1,5 jam itu apa namanya, siswa-siswanya itu, Pak minta lagi Pak nyanyi, ternyata mereka butuh refreshing. Kalau belajar terus itu akan penat. Coba sekarang kalau misalnya kita kasih pengetahuan, kasih keterampilan, oke lah, is oke. Tapi bagaimana perasaan mereka? Kita nggak ngerti perasaan mereka itu seperti apa nantinya. Nah ini yang perlu kita olah itu seperti itu, tanahnya diolah supaya tanamannya itu senang di lahan itu, dipupuk, disirami, dipupuk, disirami. Ya pokoknya semuanya diperbaiki, pembelajarannya diperbaiki, kemudian metodenya juga diperbaiki. Sampai kelas 10 akuntansi itu juga kalau misalnya saya nggak ada pasti nyariin saya. Karena saya belum menerapkan ice breaking itu, sudah dicariin. Nah ini yang paling penting, saya dulu nggak pernah dicariin orang, murid-murid nggak pernah nyariin saya. Tapi begitu tahun ini, kok saya lihat beda ya, tahun ini kok anak-anak banyak yang nyariin saya. Nah ini yang menjadi menjadi pemikiran untuk kita semuanya. Mohon kepada Bapak dan Ibu semuanya, dalam pembelajaran tuh jangan langsung ke materi gitu. Buatlah mereka itu senang dulu, buat ice breaking. Nah nanti Bapak dan Ibu juga nanti akan ice breaking ya. Nanti setelah ini supaya nanti penatnya hilang, nanti ice breaking. Supaya apa? Supaya fresh, supaya motivasinya keluar. Kemudian Bapak Ibu nggak boleh malu-malu kalau ice breaking. Harus bergerak, semangat, harus energik, harus mengikuti gerakan. Meskipun gerakannya agak lucu-lucu, tapi ya harus semangat. Itulah kurang lebihnya untuk pembelajaran kita. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, di sini kan ada budaya positif di sekolahan itu. Jadi anak-anak yang sudah belajarnya sudah semangat gitu ya, kelasnya sudah terbangun dengan baik, gurunya sudah memberikan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian metodenya juga menyenangkan. Kalau gurunya nggak ada masih dicariin gitu, itu guru yang dirindukan dan diimpikan oleh siswanya. Nah jadi Bapak dan Ibu yang textbook yang sudah sudah kadung textbook itu nanti pembelajarannya dirubah. Apa? Nah itu yang ditolak itu kenapa? Karena tadi mengolah tanahnya kurang bagus. Tanah kering, cangkuli, tanemi, nggak pernah disiram. Kuntet, males, layu, nah itu jadinya. Itu kurang lebihnya. Kenapa kok mereka mintanya jam kosong? Karena nggak menyenangkan. Kadang anak-anak juga ketika saya ngajar juga ada, Pak jam kosong aja Pak, itu waktu siang hari. Tapi kalau pagi hari mereka masih fresh, masih mau menghafalkan, setelah ice breaking itu masih mau menghafalkan. Jadi kita bangun dulu kondisi kita, kondisi kelas kita, kondisi siswa kita supaya mereka itu benar-benar siap, supaya semangatnya tumbuh, belajarnya juga tumbuh, sehingga pembelajaran itu akan menjadi lebih mudah. Nah di sini ada budaya positif Bapak dan Ibu. Saya pengen berbagi kepada Bapak dan Ibu. Materi kita itu ada 5 ya hari ini ya. Jadi saya pengen berbagi budaya positif itu kan kebiasaan-kebiasaan yang kita yakini itu bagus di sekolahan. Nah saya minta dengan sangat satu saja budaya positif yang ada di Kartika. Minta Bapak dan Ibu untuk menuliskan di satu lembar ya Pak Aldi, ngambilnya jangan banyak-banyak Pak Aldi. Satu-satu, ambil disobek satu. Nah, itu ada spidol. Nah, ambil satu, tak bagikan spidolnya. Nah, ini nggak dikasih spidolnya ya Bu ya. Nanti dipulangin lagi. Kalau sudah begitu, ya, silahkan tulis budaya di sekolah kita. Ya mungkin di SMP atau di SMA atau di SMK silahkan tulis saja kegiatan budaya yang menjadi budaya kita, kegiatan yang sudah menjadi budaya kita. Kira-kira budaya itu kan tahu ya budaya ya. Kalau kita itu yasinan itu budaya juga yasinan kalau di masyarakat. Kalau di sekolah kita ini banyak budayanya Bu. Silahkan ditulis. Budaya itu kebiasaan yang dilakukan. Budayanya tentu yang positif ya budayanya ya. Satu saja nanti ditempel di di paper ini ya, ditempelkan nanti tak baca budayanya. Ya, budaya positif kira-kira satu saja, nggak usah banyak-banyak. Pak Aldi nggak usah nyontek Pak Aldi, nggak ada di Google. Kelihatan Pak Budi?
Ya, kalau sudah silakan ditempelkan di paper. Satu budaya positif. Monggo silakan ditempel di papernya. Kenapa, Bu? Ya, makasih banyak, Bu. Baik, 1, 2, 3, 4, 1, 9. Oke, saya bacakan ya, yang dari bawah aja. Budaya positif kita melaksanakan sholat duha sebelum pembelajaran dimulai. Benar ya, Bu ya? Kita ada budaya sholat duha. Sholat duha itu setidaknya sudah memberikan siraman rohani. Kalau tadi kan kita kan disiram sama air ya, disiram sama air kemudian dipupuk. Nah ini termasuk siramannya nih, sholat duha ini, budaya positif. Jadi anak-anak itu sudah sangat luar biasa. Mungkin di sekolah lain nggak pernah dikasihkan sholat duha. Sholat duha ini dulu adanya hanya di Kartika. Kemudian dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lainnya, termasuk Perintis, termasuk di SMK Negeri SMK Muhammadiyah 1 di samping samping kuburan itu. Nah ini adalah budaya positif Bapak dan Ibu. Ini juga termasuk bagaimana kita menyirami siswa kita, yaitu dengan sholat duha berjamaah. Kemudian sholat duha ini juga sama, sholat zuhur berjamaah. Meskipun kita sekolah yang yang umum, tapi kita tidak melupakan yang namanya religius. Kemudian pembudayaan 5S. 5S ini senyum, sapa. Sudah pernah, Bu ya? Senyum sama siswanya, kemudian menyapa mereka, sopan, kemudian santunnya. Hanya saja kita ini belum ketemu sama anak-anak yang kadang kita ini papasan sama anak itu bukannya saliman, ketemu sama guru itu seharusnya saliman terus sampai mereka pulang. Ketemu sama guru saliman itu budaya 5S tadi. Jadi bukan budaya 5S yang kita saliman hanya pada waktu masuk saja, tapi ketika ada di kelas pulangnya juga saliman, berangkatnya saliman, ketemu sama guru juga saliman. Jadi saya pernah ingat satu anak yang dari STM itu. STM itu anaknya nggak pinter, tapi mereka dia itu punya budaya 5S tadi. Si Dimas anak Otto. Kemudian dia menerapkan itu, suka bersih-bersih kelas, tapi untuk kemampuan otaknya nggak mumpuni kalau untuk pelajaran. Tapi kalau untuk budaya-budaya yang seperti 5S ini diterapkannya, ketemu sama guru berkali-kali gitu ya salamannya berkali-kali. Ketemu 100 kali ya salamannya 100 kali. Kemudian dia senyum, sapa, Pak sehat Pak, alhamdulillah sehat. Ketemu lagi Dimas lagi, salim lagi, ketemu lagi, salim lagi, senyum, sapa, salam. Yaitu Dimas itu seperti itu. Jadi budaya seperti inilah yang perlu kita terapkan di sekolahan. Nah kemarin saya juga disinggung sama Pak Abdul, Pak Sis di SMK Negeri 3 itu. Anak-anaknya itu bagus-bagus loh ternyata. Mereka itu mau saliman dengan gurunya, meskipun mereka nggak kenal. Nah ini, yang perlu kita tanamkan itu seperti itu ternyata. Loh kok bisa ya Pak ya, padahal negeri. Kemudian Kartika ini sudah menjalankan itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi mungkin sekarang ini udah agak bergeser lagi karena mungkin faktor kondisi zaman. Karena kita mungkin kurang penggodokannya. Siswanya nggak kurang-kurang sebetulnya. Hanya mungkin kita yang kurang peduli mungkin ya. Jadi kayak misalnya baju dikeluarkan itu juga termasuk budaya negatif. Tapi kalau budaya positif ya seperti ini. Sholat duha, kemudian pembudayaan 5S, kemudian kegiatan rutin sholat duha. Ini masih sama satu ya. Berarti hanya 2 yang baru diketemukan, yaitu pembudayaan 5S, kemudian siswa melaksanakan sholat duha. Nah, sholat duha masih 1. Berarti Bapak dan Ibu cuma apalnya 1 doang. Kemudian makan minum bareng siswa setiap Sabtu. Ya, makan minum ini budaya positif juga Bapak dan Ibu. Untuk membangun interaksi antara siswa dengan gurunya. Jadi petani dengan tanaman itu harus interaksi. Jadi tanaman itu jangan dimarah-marah.
Kadang ya dimarah dikit, ngapa sih kamu nggak buah-buah gitu kan. Dimarah dikit, dipanas-panasi supaya mereka juga termotivasi. Sudah tak kasih pupuk, sudah disirami, sudah di ini, kok nggak buah-buah kamu ini. Sama aja dengan kayak ayam gitu ya. Kamu nggak nelor-nelor tuh udah tua, udah nggak mau nelor lagi. Terus apa namanya kita, kalau nggak besok tak sembelih, besok ayamnya nelor itu. Jadi ayamnya itu nelor. Jadi sama dengan tanaman yang akan kita kita tanam, kita semai. Jadi bagaimana dia itu berinteraksi dengan petaninya. Kalau petaninya itu ngelus-ngelus tanamannya pasti buah, pasti bagus tanamannya. Disirami, besok buah ya. Nah, seperti itu memang. Jadi bagaimana kita berinteraksi. Tidak boleh dimarah-marah anaknya itu. Nggak boleh dihardik, nggak boleh dikata-katakan, kemudian nggak boleh jewer, nggak boleh dicubit. Tetapi kita bagaimana membangun interpersonal, interaksi secara personal. Jadi ini bagus ini, makan minum bareng bersama dengan siswa dan guru. Kemudian literasi pembudayaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Berarti 1, 2, 3 yang ada di sekolah kita. Kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, berdoa sebelum pembelajaran atau mungkin setelah pembelajaran itu juga budaya yang positif. Kenapa Bapak dan Ibu kita itu harus berbudaya positif? Kenapa? Karena untuk memunculkan keyakinan-keyakinan yang kita yakini bersama. Yang ada dalam diri bahwa dalam budaya ini ternyata ada keyakinan-keyakinan, ada kebajikan, ada nilai-nilai kebajikan. Apa itu? Kalau sholat duha, sholat duhur, kemudian berdoa, itu akan tumbuh kebajikan-kebajikan seperti cinta kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian apalagi? Religius. Kemudian berakhlak mulia. Kemudian apalagi? Pasti kalau sudah berakhlak mulia, tingkah lakunya bagus. Pasti itu. Nah kemudian kalau misalnya makan minum bareng guru dan siswa, bareng-barengan, interaksinya. Kira-kira apa yang dimunculkan nilai kebajikannya kalau kita makan bareng sama siswa? Apa interaksinya kira-kira? Kita makan nih bareng sama siswa. Berarti membangun kedekatan. Ya, emosional. Jadi anak-anak itu senang kalau misalnya saya dengan Revan itu ya. Van, sini. Kamu bajunya dikeluarkan kan ngaji. Enggak mau, Pak. Saya enggak mau disuruh ngaji, saya enggak bisa ngaji. Terus itu dia emosi. Tapi setelah itu ayo sekarang gini, ngaji dulu sama saya. Enggak mau Pak saya. Ternyata anaknya itu membantah. Apa yang saya lakukan? Oke, sekarang enggak bisa ngaji. Kenapa enggak bisa ngajinya, Nak? Saya dulu ngaji loh Pak, ngaji di tempat langgar itu ya, di musola. Tapi hanya sampai Iqra 2 Pak, saya enggak bisa ngaji lagi. Terus kamu hafalnya surat pendek apa? Hafalnya ya Qul huwallahu ahad Pak. Ya udah baca Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian apalagi bisanya? Ini Anas Pak. Ya udah baca Anas. Dibaca sama dia Anas. Ternyata kalau kita menghukum anak itu sebetulnya nggak boleh. Tapi karena mungkin anaknya agak mencuat gitu ya. Agak melawan. Kita emosinya kita redam, kemudian kita cari solusi yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada anak yang melawan, itu berarti butuh pendekatan emosional. Kita yang agak turun, anaknya kan masih mencuat tuh, kita yang agak turun, kemudian anaknya dia juga turun, baru kita naik. Jadi gitu. Ternyata memang ada setelan-setelan stereonya itu seperti itu cara menangani anak itu. Bagaimana mendekatkan diri dengan siswanya. Jadi kalau misalnya ada anak yang lagi berani-beraninya gitu, lagi melawan-lawannya, jangan langsung dibantah Bapak dan Ibu. Jangan langsung dibantah, tapi dilakukan pendekatan. Ketika anak itu melawan, mau sampai kapanpun dia akan melawan. Tapi kalau misalnya kita itu melakukan pendekatan secara emosional, kemudian si Revan itu tak pegang. Van, kalau kamu suatu saat nanti jadi imam. Iya Pak. Nah kemudian kalau misalnya kamu jadi imam nanti kalau nggak bisa ngaji bagaimana? Ya ya belajar Pak. Nah, mumpung ada kesempatan di sekolahan ketika kamu melepaskan baju, budaya negatifnya melepaskan baju itu, nah nggak rapi gitu kan ya. Nah itu berikan hukumannya tapi dengan cara halus. Tapi ternyata dia bisa ngaji ternyata. Meskipun Iqra 2 ternyata bisa ngaji. Hukuman kita kan ngaji kan ya. Berarti anak itu sudah dihukum gitu. Tapi untuk hukuman itu sebetulnya nggak boleh. Tapi hukumannya harus mendidik. Setidaknya ngaji itu juga menjadi
pahala untuk mereka. Baik, itu kurang lebihnya untuk budaya positifnya. Kenapa kok dimunculkan budaya positif atau mungkin disiplin positif ya? Disiplin positif itu juga sebagai motivasi untuk anak-anak didik kita, supaya anak-anak didik kita itu juga akan tampil berbeda dengan yang lainnya. Kita ice breaking dulu ya Bapak dan Ibu ya, supaya nggak penat. Ini materinya masih banyak banget ini, sampai 60 menit ke depan. Jadi kita ice breaking dulu, silahkan dilentur-lenturkan badannya. Ini agak energik ya. Welcome to new Riching. Off input mode. Silakan Bapak dan Ibu berdiri dulu. Berdiri. Kita joget bareng. Jadi ikuti gerakan yang ada di di layar ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini gerakannya bagus, energik, yang instruksinya juga cantik gitu. Ya silakan siap-siap. Kita ikuti ya, yang energik, yang yang gemulai. Ayo Pak Raffi. Ayo. Ya, digoyang. Pak Raffi aja, Pak Raffi. Diputar-putar. Ya, digoyang lututnya. Para api dancer loh. Bukan loh. Nah. Kita lanjut lagi. Kita masuk di bagian yang kedua, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu atau tindakan. Jadi Bapak dan Ibu, ini terkait dengan motivasi. Bagaimana kita memotivasi anak-anak didik kita. Dalam pembelajaran Bapak dan Ibu pernah menghukum anak kan ya? Pernah nggak? Memotivasi anak pernah? Jadi ada motivasi yang secara secara eksternal sama motivasi yang secara internal. Jadi Bapak dan Ibu ketika kita mengajar, kok anak-anaknya kok nggak bisa nyambung semua gitu kan? Kenapa ya? Lah coba besok
tak kasih roti lah, siapa yang bisa menjawab soal ini. Nah kemudian besoknya bapak dan ibu ngasih roti. Wah, anak itu semangat, termotivasi. Semangat, kemudian mereka bagaimana caranya bisa mendapatkan roti tadi. Jadi semangat mereka itu terpacu ketika ada roti. Nah kemudian mau nggak mau mereka bagaimana caranya mendapatkan roti. Dan bapak ibu kira-kira kalau misalnya anak itu ada satu orang yang mendapatkan roti, atau mungkin 2 orang atau 3 orang mendapatkan roti. Besok lagi bapak dan ibu nggak bawa roti nih. Anak-anak semangat nggak belajarnya? Semangat nggak kira-kira belajarnya? Nggak. Kenapa? Karena nggak ada rotinya, nggak ada pemancingnya. Kalau misalnya mancingnya pakai roti, anak-anak itu semangat. Tapi bagaimana kalau mancingnya itu nggak pakai roti? Apakah masih semangat atau tidak? Pak Aldi biasanya kan memotivasi anak itu kan pakai pancingan nggak? Wah, tadi tak beliin es gitu kan. Ya nggak? Tak beliin mari mas, beliin es 3 biji gitu kan ya. Nanti keprok bareng-bareng kemudian bikin. Kalau misalnya mereka mereka nggak diberikan es, kira-kira mau nggak? Mau. Tapi caranya bagaimana? Dihukum. Dipaksa dihukum. Jadi bagaimana menumbuhkan anak-anak yang memang dia posisinya nggak belajarnya itu karena ada iming-imingnya. Gimana caranya? Iya, diberikan nilai yang bagus itu sudah reward. Bagaimana kalau misalnya kita itu membangun, itu kan dari eksternal ya. Eksternal itu berarti di luar sana itu ada pancingan-pancingan tertentu. Misalnya ini pancingannya motivasinya ini. Motivasi mereka itu untuk melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ada reward. Itu yang motivasi mereka itu cuma 2. Kalau 3. Ya udah 3. Rasa nggak enak sama gurunya. 3. Jadi takut hukuman, takut dikasih punishment, kemudian akhirnya mereka mengerjakan. Awas ya nanti ya nak ya. Kalau misalnya kamu nggak ngerjakan, ibu hukum, bapak hukum di lapangan toh. Lapangan udah nunggu tuh. Berapa kali pak? 10 kali. Waduh, besok dia ngerjakan sesuatu itu karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, nggak ada nilai yang bagus aja kok. Ngapain kita repot-repot belajar gitu kan? Nah kemudian anak-anak itu nggak mau belajar. Yuk nak, tak kasih roti. Yuk nak, tak kasih permen. Yuk nak, tak kasih coklat. Nanti siapa yang bisa mengerjakan ini kebut-kebutan, benar jawabannya, maka dia dapat coklat, dapat roti. Ternyata anak itu semangatnya luar biasa. Nah 2 ini sebetulnya nggak boleh. 2 ini nggak boleh. Kenapa? Karena menghukum itu akan membuat mereka itu kerjanya terpaksa. Memaksakan diri untuk mengerjakan sesuatu karena takut dihukum. Yang kedua, mereka semangat belajar karena adanya iming-iming, kemudian adanya reward, sehingga mereka semangat belajar setelah nggak ada reward. Ternyata mereka nggak mau ngapa-ngapain. Kalau mau ada reward, kok, Bu, emang mau ngasih nilai berapa kalau saya ngerjakan itu? Kasih berapa ya? Yaudah kasih nilai A. Berapa itu? 95. Kalau A plus berarti 100 gitu. Jadi itu adalah dua hal motivasi yang perlu kita hindari. Terus bagaimana? Yang kita bangun adalah motivasi internal. Bagaimana mereka itu termotivasi dari dalam diri. Contoh seperti saya tadi kan dicari-cari sama anak kelas 10 AK. Kenapa kok saya dicari-cari gitu loh? Ada apa dengan saya? Bapak mungkin ngajarnya itu menyenangkan, atau mungkin bapak itu ngajarnya pakai sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Bapak kayaknya saya dulu bahasa Inggris nggak termotivasi loh Pak, tapi sekarang saya merasa termotivasi. Dari mana? Mungkin saya ngomongnya pakai bahasa Inggris terus. Mungkin saya ngomongnya pakai intonasi. Kemudian saya menuntun mereka itu sesuai dengan ketidakbisaan mereka. Jadi saya tuntun mereka itu. Saya nggak berani Pak ngomong di depan. Wes toh, berani saja ngomong di depan. Ini juga akan menjadi mental mereka, membangun mental mereka, membangun karakter mereka yang tadinya takut menjadi berani. Banyak itu kelas 10 AK itu yang nggak berani, nggak berani memunculkan diri, nggak berani show up di depan kelas. Akhirnya mereka berani. Ini yang menjadi PR kita, bagaimana memunculkan motivasi yang ada pada diri sendiri, sehingga mereka percaya dengan kemampuan mereka sendiri. Saya mampu Pak. Kenapa? Saya udah dibimbing sama Bapak kemarin.
Nah, ini sudah menjadi menjadi motivasi tersendiri. Nah, baru kalau sudah termotivasi, nah karena kamu sudah berani di depan, karena kamu sudah mengerjakan tugas dengan baik, baru kasih rewardnya. Baru kasih rewardnya. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan itu. Tapi jangan sekali-kali Bapak dan Ibu dihukum gara-gara kamu nggak ngerjakan, dihukum. Kemudian, tapi itu perlu dibimbing. Dibimbing, kenapa kok kamu nggak ngerjakan? Bu, saya terus terang aja nggak bisa loh Bu, ini. Saya nggak ngerti loh Bu. Nah, itu perlu dibimbing, dituntun, diarahkan. Jadi Bapak dan Ibu jangan sekali-kali mengancam siswa dengan nilai buruk, kemudian mengancam siswa nanti tak hukum kalau misalnya nggak ngerjakan tugas, atau mungkin mengiming-iming itu nggak boleh lagi. Tapi bagaimana membangun motivasi dari dalam diri mereka untuk mau. Caranya tadi, membangun kondisi kelas menjadi menyenangkan. Pembelajarannya menyenangkan, belajarnya dikit nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Dikit nggak apa-apa, banyak mainnya nggak masalah. Jadi mereka itu bagaimana betah di dalam kelas. Supaya mereka itu juga, waduh ini rugi kalau saya nggak masuk ini ya. Kalau misalnya saya nggak masuk, nanti saya sama guru ini, dilihatnya nggak ini. Jadi ada perasaan nggak enak tadi sama Pak Aldi ya. Jadi ada perasaan nggak enak. Jadi itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Jadi ada motivasi, kemudian ada disiplin, sehingga anak itu nanti tadi kan disiplin itu bagaimana memperlakukan siswa itu dengan baik. Kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran itu diberikan treatment yang baik untuk mereka, termasuk budaya-budaya positif tadi diterapkan dengan baik. Kemudian motivasi mereka diterapkan dengan baik, dibangun dengan baik. Kemudian kita masuk di keyakinan kelas ketiga. Jadi tinggal ada 2 lagi materinya. Keyakinan kelas Bapak dan Ibu ini berbeda dengan aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Jadi Bapak dan Ibu bisa membedakan aturan yang ada di dalam kelas sama keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibangun oleh Bapak dan Ibu semuanya ketika pembelajaran dimulai di awal tahun. Jadi siapa yang wajib melakukan keyakinan kelas? Ini sebetulnya wali kelas. Wali kelas itu wajib membuat keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas sudah terbangun, itu enak jalannya Bapak dan Ibu. Itu khusus wali kelas. Bagaimana dengan guru-guru yang lainnya? Guru-guru yang lainnya juga kalau mau membuat keyakinan kelas silakan, boleh. Tapi khusus wali kelas harus membuat keyakinan kelas bersama dengan muridnya. Jadi kalau ada aturan kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh merokok, tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan di depan kelas. Kemudian tidak boleh. Itu aturan. Itu peraturan. Jadi peraturan itu kaitannya dengan sanksi, dengan hukuman. Kalau ada yang membuang sampah sembarangan akan dihukum sekian. Kalau misalnya ada yang merokok akan dihukum sekian atau di poin sekian. Kalau misalnya ada ketahuan siswa berbicara ketika guru sedang menjelaskan, maka di poin sekian. Itu akan berkaitan dengan hukuman. Hukuman. Karena itu peraturan. Kalau peraturan itu pasti dihukum. Kalau nggak bawa helm, ya dihukum. Apa? Denda. Nggak bawa motor, tapi pakai helm, bagaimana? Dihukum. Kenapa? Cuma bawa helm, motornya nggak dibawa. Nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, dihukum. Denda sekian. Kalau nggak dipenjara 3 bulan dan sebagainya. Nah ternyata memang aturan-aturan yang ada di kelas itu memang diberikan untuk menjaga ketertiban kelas. Tapi bagaimana dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang ini khusus wali kelas ya. Wali kelas ini membuat keyakinan bersama dengan muridnya, bersama dengan kelas yang diampunya, dengan kelas yang dibimbingnya, yang ditata, yang dimanajemeni. Jadi Bapak dan Ibu membuat keyakinan kelas dulu. Nggak usah banyak-banyak keyakinan kelasnya. Ketika nanti Bapak dan Ibu terbentur dengan masalah, maka Bapak dan Ibu kembalikan ke keyakinan kelas. Misalnya ini anak-anak terlambat datang ke sekolah. Terlambat berarti kan tidak tepat waktu gitu kan ya. Jadi guru memiliki peran yaitu mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas bersama dengan muridnya. Keyakinan kelasnya contohnya seperti apa? Nih, seperti ini. Membuat keyakinan kelas antara guru dan murid, menghimpun keyakinan kelas bersama-sama, yaitu dengan merubah kalimat keyakinan negatif menjadi kalimat positif. Yang kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan itu diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Itu keyakinan kelas. Ketika nanti ada anak yang
melakukan kok tindakan mereka itu membuang sampahnya sembarangan, berarti bapak dan ibu langsung benturkan ke keyakinan kelas. Nih, sudah ada keyakinan kelas nih. Kan kita kan sudah sepakat nih bareng-bareng nih. Beda dengan peraturan, kalau peraturan memang harus dihukum anaknya. Tapi kalau kesepakatan kelas, itu yang menghukum adalah mereka sendiri. Bukan kita yang menghukum. Nak, yuk ke sini, panggil. Kemudian, kan masih ingat kan dengan keyakinan kelas kita? Udah nggak ingat. Bapak dan ibu buka keyakinan kelasnya. Oh iya ya bu ya, saya kok lupa ya. Tapi itu yang membuat adalah wali kelasnya. Karena setiap kasus yang terjadi di kelas itu pasti berhubungan dengan wali kelasnya. Sisanya waka kesiswaan. Nah, jadi bapak dan ibu diminta untuk membuat keyakinan kelas bersama dengan muridnya ketika di awal pelajaran atau mungkin di awal tahun baru pelajaran dimulai itu membuat keyakinan kelas dulu. Jadi tugas utamanya adalah itu. Nah, setelah nanti kok ada kasus mencuat ketika membuang sampah sembarangan, maka dibenturkan di situ. Ya sekarang bagaimana? Keyakinan kelas sudah dibuat bersama-sama loh ini nak. Ya bu, saya nanti akan merubah sikap saya. Nah, kalau misalnya saya ketemu lagi dengan kamu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan kalau misalnya kamu membuang sampah lagi gitu kan ya. Nah, kira-kira apa yang akan kamu rubah? Saya akan merubah karakter saya, Bu. Oke, saya tunggu ya. Nanti kalau misalnya ketemu lagi dengan saya, kok masih membuang sampah sembarangan, maka kamu sendiri yang cari masalahnya, kamu sendiri yang selesaikan masalahnya. Jadi seperti itu. Jadi bukan gurunya lagi yang menyelesaikan masalahnya, tapi mereka sendirilah yang membuat keyakinan bersama dengan guru, kemudian menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi bahasa-bahasanya itu kan keyakinan kelas sudah kita buat kesepakatan nih di keyakinan kelas ini. Berarti kamu bagaimana caranya untuk merubah ini semuanya? Ya Bu, nanti saya akan saya akan merubah sikap saya supaya nggak membuang sampah sembarangan lagi. Oke, bagus. Jadi dikasih pujian juga ya, kasih pujian bagus. Nah, memang semua orang itu selalu melakukan kesalahan, tapi kembali lagi namanya kesalahan itu kan kita kadang lupa, mungkin kadang amnesia sebentar lah mungkin ya. Ketika ingat, oh ya keyakinan kelas ini. Ketika nggak masuk, oh ya ini keyakinan kelas saya ini. Ketika membolos dari kelas, oh ya ini keyakinan kelas saya. Saya nggak enak sama bapak dan ibu wali kelas. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya contohnya di sini ada datang tepat waktu. Bukan jangan terlambat gitu ya. Kalimat-kalimatnya adalah kalimat positif semuanya. Datang tepat waktu, hormati guru dan teman. Jadi ada keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Kalau datang tepat waktu itu berarti apa itu? Cermin pribadiku gitu. Datang tepat waktu berarti menghargai waktu. Itu nilai kebajikannya menghargai waktu. Kemudian hormati guru. Apa itu? Menghargai. Kemudian ada nilai apa lagi? Menghargai. Kemudian sopan dan santun, berucap yang baik-baik gitu. Kemudian angkat tangan ketika ingin bicara. Nah, itu juga nilai sopan santunnya juga ada, nilai kebajikannya itu. Kemudian dengarkan penjelasan guru. Nah, ini mendengarkan penjelasan guru itu termasuk nilai menghargai, sopan santun dan sebagainya. Jadi ini nanti Bapak dan Ibu sebagai wali kelas juga harus membuat keyakinan kelas bersama dengan murid. Nah, ini untuk keyakinan kelasnya adalah membuat keyakinan kelas, guru dan murid menghimpun keyakinan bersama-sama. Nanti bersikap positifnya akan tampak seperti, tidak tampak seperti. Yang tampak itu yang bagus-bagus, yang nggak tampak itu yang jelek-jelek. Jadi yang jelek-jelek itu nggak nampak semuanya. Jadi yang ditampakkan adalah yang bagus-bagus. Contoh misalnya menghormati teman dan guru. Berarti nanti yang tidak tampak itu menghina teman dan guru itu nggak boleh tampak di situ. Di sekolah nggak boleh tampak. Jadi yang boleh tampak itu adalah menghormati teman dan guru. Kemudian yang tidak boleh tampak adalah membuang sampah. Buang sampah itu nggak boleh nampak di sekolahan atau di kelas. Yang boleh adalah menjaga kebersihan kelas. Didelok kelasnya kotor, oh orang gaya keyakinan kelas berarti ini. Jadi kalau misalnya kita melihat kelasnya kotor, oh berarti belum membuat keyakinan kelas bersama muridnya. Siapa itu wali kelasnya? Jadi gampang menilainya itu. Nah kemudian menghina pendapat temannya, menghina berarti seharusnya yang tampak adalah menghargai pendapat orang lain atau temannya. Jadi di situ yang tampak itu yang positif semuanya, yang negatifnya tidak boleh tampak. Berpakaian rapi, ternyata bapak dan ibu melihat anak-anak kok pakaiannya ada yang dikeluarkan, maka harus disenggol dikit, disenggol. Dok, Le, pakaiannya Le,
oh iya Pak, oh iya Bu. Jadi langsung mereka. Kemudian bekerja sendiri itu nggak boleh tampak. Yang tampak boleh itu adalah bekerja gotong royong atau bekerja bersama-sama. Nggak boleh kerjanya sendiri-sendiri. Karena ketika mencapai suatu tujuan itu harus bersama-sama dan nggak boleh sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu akan susah. Tapi kalau kepala satu mengerjakan tugas yang banyak, maka lelahnya itu cukup luar biasa. Kemudian tujuannya juga nggak akan tercapai karena cuma kepalanya satu. Tapi bagaimana kerjaan satu itu atau kerjaan banyak dikerjakan bareng-bareng, pasti tujuannya akan tercapai dengan mudah. Karena berbagi pekerjaan bersama-sama. Jadi ini yang nggak boleh tampak di sekolahan adalah menghina teman, membuang sampah. Nah nanti kalau misalnya kok ada kata-kata yang menyakiti temannya masing-masing di situ di kelas kok kemudian terjadi berantem. Berantemnya kenapa? Gara-gara perkataannya kasar gitu. Nah itu yang nggak boleh tampak. Jadi bagaimana memanage kegiatan dalam kelas itu sebaik mungkin dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Bukan peraturan ya, tapi kalau ini keyakinan kelas. Jadi Anda, Bapak dan Ibu guru membuat keyakinan kelas bersama dengan murid. Kemudian yang keempat yaitu posisi kontrol seorang guru. Guru ini ternyata memiliki kontrol Bapak dan Ibu. Ini jangan sampai salahannya. Jadi posisi kontrol guru ini adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelola perilaku. Kita ini sebagai guru harus mampu mengolah anak-anak kita sebagai kayak kita ini wali kelas ataupun guru. Ini khususnya wali kelas ya. Sebenarnya wali kelas yang harus hadir di sini. Jadi posisi kontrol ini adalah satu pendekatan yang digunakan untuk apa? Untuk mengontrol tindakan atau perilaku murid-murid yang ada di kelas. Bagaimana caranya mengontrolnya? Ada 5 kontrol guru di sini, ya. Ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada yang penghukum, kemudian ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau. Jadi kalau ini 5-5-nya ini udah positif ini ada kita, ada di diri kita semuanya. Ada yang tipenya penghukum, ada tipenya pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau. Nah, yang tak tahu sih di bagian tengah itu sebagai manajer. Yang paling bagus adalah yang bagian tengah ya Bapak dan Ibu ya. Yang dua harus dieliminasi, yang 3 boleh silakan diterapkan. Contohnya, pembuat merasa bersalah itu ini kalimatnya Bapak dan Ibu. Kelihatan nggak? Jadi di situ ada motivasi eksternal sama motivasi intrinsik atau internal. Jadi Bapak dan Ibu itu sebagai guru, nanti kalau ada kata-katanya itu gini ya, guru berkata itu, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Awas ya, ada kata-kata awas ini. Itu penghukum itu. Awas ya, kalau nggak bisa rapi. Pak Sis biasanya. Jadi, bajunya dimasukkan. Awas ya. Ini Pak Sis biasanya kayak gitu. Nah, ternyata ini adalah produk gagal. Perilaku motivasi guru ini termasuk nggak diperbolehkan. Tapi harus menggunakan kata-kata yang lembut. Bukan penghukum. Jadi kalau kata-kata penghukum itu ada kata-kata ngancem. Awas ya. Kalau kamu nggak melakukan, nanti Bapak hukum. Itu penghukum nih. Jadi nggak boleh ternyata. Di dalam pendidikan itu kata-kata seperti itu nggak boleh dikeluarkan. Nah kemudian yang kedua, itu ada sebagai pembuat rasa bersalah. Murid itu dibuatnya rasa bersalah. Jadi kalimat yang biasa dikeluarkan adalah, iya, kamu sudah mengecewakan ibu loh. Padahal ibu sudah bela-belain kamu. Ibu sudah dari rumah sampai ke sekolahan ini cuma pengen belain kamu. Tapi kamu kok balasannya sama ibu kayak gini. Nah itu membuat rasa bersalah. Siswa akhirnya mengkeret gini. Oh iya, saya salah Bu. Saya minta maaf ya Bu ya. Besok saya nggak ngulangi lagi lah Bu. Saya pengen membuat puas ibu. Jadi kayak gitu anak itu. Jadi 2 ini produk gagal. Jadi situ ada produk gagal dia. Penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu sebetulnya itu bertindak itu bukan karena bukan karena keinginan mereka, tapi karena mereka punya tujuan yang kadang-kadang anak itu tuh pengen diperhatikan, pengen dilihat, kemudian pengen disayang gitu. Mungkin di rumahnya kurang kasih sayang. Jadi anak-anak yang seperti ini jangan dihukum lagi, udah di rumah nggak dikasih sayang, di sekolahan ditambah lagi bebannya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kok di rumah udah penat, di sekolah udah nggak bahagia, terus tempat pelampiasan itu apa gitu. Jadi ini yang paling pokok ini. Bapak dan Ibu ini
punya posisi kontrol yang kira-kira bisa membuat anak didiknya itu kalau di rumah nggak betah, di sekolahan itu betah. Buatlah dia itu senang, buatlah dia itu nyaman, sehingga besok-besok lagi ketika nyari murid itu enak. Oh, di sekolah saya itu loh kelasnya menyenangkan, gurunya itu selalu memberikan motivasi, kemudian kita banyak-banyak ice breaking, kemudian kita banyak-banyak mainnya, cuma belajar cuma dikit aja. Pinter kamu? Ya pinter. Pinter apanya? Ya pinter ice breakingnya. Jadi ada ada hal yang bisa diceritakan sama anak-anak di luar sana. Guru-gurunya tuh kalau di Kartika pemarah enggak sih? Ya ada yang marah, ada yang enggak, tapi banyak yang enggaknya gitu ya. Memang di sekolahan itu ada yang tipe penghukum, ada tipe yang membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi kalau misalnya merasa bersalah itu mengkerdilkan pemikiran mereka. Jadi supaya mereka itu nyaman, bagaimana caranya enggak dihukum. Kemudian yang ketiga itu yang posisinya sebagai teman. Nah, kalau posisi sebagai teman tadi yang tak contohkan Revan tadi kan agak mencuat gitu kan ya. Ngelawan dia itu ternyata. Tapi Bapak dan Ibu, Revan itu ketika tak suruh ketika yuk anak-anak semuanya siapa yang mau duluan speaking bahasa Inggrisnya. Ternyata Revan itu duluan. Dia nggak bisa apa-apa tapi duluan. Kenapa? Karena sudah kena emosinya tadi. Emosinya sudah kena. Oh, kemarin dipegang sama Pak Sis gitu kan. Terus kemudian dielus-elus. Ternyata itu beda. Revan sukanya apa? Sukanya bola, Pak. Akhirnya dia cerita semuanya, diceritain semuanya tuh. Jadi main bolanya di mana? Di di Natar, Pak. Kadang di Bandar Lampung, Pak. Kemudian kadang saya itu di Bon juga, Pak Dian. Tapi kamu punya pelatih enggak? Enggak punya, Pak. Kita cuma main-main doang. Terus nanti kalau izin-izin sekolah gimana kalau misalnya main bola? Jadi dari ngaji sampai main bola. Jadi ceritain semuanya. Ternyata Revan itu bagus gitu loh. Jauh-jauh dari dari Natar kemudian ke sini. Loh, kamu sendirian? Iya, Pak. Loh, bayangkan coba kalau sendirian. Mungkin ada juga teman-teman yang lainnya mungkin ya. Di jadi dia cerita semuanya. Jadi inilah yang kadang kita berproses sebagai teman saja bisa membuat mereka itu jadi lebih bisa menerima gitu loh. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu kalimatnya gini ya. Misalnya, Aldi, ingat kan peraturannya apa? Nih, sini nih. Kamu tahu kan peraturannya seperti apa? Kalau tidak memasukkan baju? Oh iya, Pak. Tak masukkan apa ya? Terus gimana? Besok masih mau ngulangin lagi apa enggak? Enggak, Pak. Ampun, Pak, saya enggak usah dihukum lah, Pak. Nanti saya sadar sendirilah, Pak ya. Ya udah, akhirnya enggak dihukum. Tapi besok lagi dilihat kok gitu lagi, panggil lagi. Kemarin kan sudah tak panggil. Terus iya, Pak. Terus gimana hasilnya? Berubah enggak? Lupa, Pak. Nah, itu lupa sudah 2 kali itu ya. Nanti yang ketiganya baru. Kalau misalnya anak itu agak ini, enggak apa-apa pakai yang pakai yang 2 sama 1 enggak apa-apa. Karena sudah 2 kali. Berarti anak itu tidak bisa dengan bahasa yang agak agak halus. Tapi kalau bisa yang tadinya mencuat, gunakan bahasa yang halus. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer ini yang paling bagus ini Bapak dan Ibu. Jadi dia itu dibenturkan saja dengan dengan keyakinan kelas. Jadi dia nyari solusi sendiri, cari masalah sendiri, kemudian dicarikan solusinya sendiri. Jadi dia yang akan mengatur dirinya sendiri. Jadi Bapak dan Ibu kerjanya itu nyantai. Jadi cuma sini. Kamu ingat kan keyakinan kelas kita? Jadi kalau sudah dibenturkan seperti itu, dia akan, oh iya ya Pak ya, lupa saya Pak. Terus mau berubah apa enggak? Ya mau Pak. Kapan? Sekarang, besok Pak. Jangan lama-lama, sekarang aja. Sekarang. Jadi kalau misalnya kita itu sudah seperti itu, sekarang ya, iya Pak. Diingat-ingat bahasanya ya. Diingat-ingat terus, diingat-ingat ya. Jadi anak itu besoknya berubah atau tidak, itu kita akan pantau terus, dipantau terus. Jadi anak itu enggak dapat hukuman, tapi bagaimana cara kita mendekati anak. Kemudian ini ya, sebagai manajer tadi, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya mereka sendiri dengan mendukung murid untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi ini sebagai manajernya. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid menjadi manajer bagi mereka sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil. Yang berhasil itu siapa? Ya muridnya itu. Siapa? Ya gurunya juga berhasil. Kenapa? Karena membuat keyakinan kelas, menerapkan budaya positif, kemudian memberi motivasi atau menjadi motivator bagi anak-anak didiknya. Dan kemudian
Misalnya ini ya, ini contoh ini. Ibu Karisa itu menyampaikan ibu kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol apa ini kira-kira? Ibu kecewa banget sama kamu. Menurut Bapak dan Ibu itu, saya jauh-jauh dari rumah belain Kak, saya datang ke sini, ternyata kamu begini. Itu kira-kira membuat apa itu? Membuat rasa bersalah terus ini. Murid itu kalau misalnya datang ke sekolahan, ngeliat ibunya atau apa bapaknya itu, aduh iya ya aku salah. Kalau ketemu itu pasti akan merasa salah. Akhirnya bayangan itu salah semuanya isinya. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Nah kemudian Pak Sareh nih berkata, kenapa kamu nggak merapikan baju? Kamu kan tahu peraturannya di sekolah ini. Kira-kira apa ini? Patuhi aturan yang ada. Besok kalau ketemu saya masih kayak gitu, nggak rapi, awas. Apa ini? Apa? Suka ngancem kan ya? Berarti itu posisi kontrol sebagai penghukum. Isinya ngukum terus. Iya. Andi, tolong jangan melawan aturan yang ada. Ini sudah yang kedua kalinya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak. Ayo ingat nggak bantuan Bapak? Bapak kan punya jasa tuh sama kamu tuh. Dulu pernah nyelamatin kamu di jurang misalnya itu. Misalnya. Nah, jadi kalau seperti ini nih apa? Posisi kontrol apa ini? Sebagai teman. Kalau sebagai teman itu bahasanya tolong Ibu nak. Tolong Ibu sih nak. Nanti Ibu kena tegur sama kepala sekolah. Itu juga posisi teman. Karena kita minta tolong seolah-olah sama teman sendiri. Dan kadang kita ini kedekatan dengan anak itu juga ya. Kadang-kadang kalau terlalu dekat itu anak-anak juga bisa yang melunjak. Tapi kalau misalnya terlalu jauh juga itu nggak boleh. Artinya kita sedang-sedang saja. Ya. Jadi kalau posisi manajer sudah jelas. Kalau posisi manajer, dia bagaimana mencari solusinya sendiri, masalahnya sendiri. Ya ini dibenturkan sama keyakinan kelas. Sudah selesai itu. Kalau anak sudah punya masalah sendiri, kemudian diselesaikan sendiri, berarti dia posisi kita itu sebagai manajer. Apakah Andi bisa memperbaiki ini semuanya? Bisa Pak. Kira-kira mau kapan mulai memperbaikinya? Hari ini juga Pak. Nah ini mereka mencari solusinya sendiri. Ice breaking lagi. Tinggal satu materi lagi, ice breaking ya. Siap? Ice breakingnya agak lompat-lompat. Agak lompat-lompat ya. Senam maju mundur ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu digeser apa namanya? Kursinya digeser. Tinggal satu lagi materinya. Jam berapa lagi? 10:15. Nyampe 60 menit turun ya? Awas gelasnya. Ini agak apa namanya? Lebar, kita butuh lebar. Butuh lebar ya. Agak digeser aja. Yang laki sama laki. Yang perempuan sama perempuan. Geser yang tengah, geser. Geser semuanya. Tinggal satu lagi materinya, Pak. Geser, Pak. Jadi nanti posisinya gini Bapak dan Ibu. Kalau posisinya Bapak Ibu melangkahnya sudah lebih dari apa namanya? Dari batas ini, Bapak Ibu belok. Belok ya. Nah, kemudian kalau bentur apa pokoknya belok yang di depan belok ya. Nanti ini seperti ini. Ice breakingnya. Senam, ini kita senam ini. Dilihat-lihat ininya apa namanya gerakannya. Ini seusia kita ini. Bisa gerakannya? Jadi mundur satu langkah, maju 3 langkah ya. Diawali dari kanan, kemudian ke kiri, kemudian maju 1, mundur 1, majunya 3. Majunya 3. Diulang, kita lihat ya. 3 ya. Maju 1, mundur 1, 3 kali depan.
Ayo dihafalkan. Ini lumayan bisa langsing ini. Produk langsing ini. 2 kali ya. Ya, nah, dia tuh. Dia udah gerak-gerak loh nih. Nah, nanti saya di depan. 3 kali ya. Oke, 3 kali ke depan ya. Ya, siap. Siap? Ya. Siap. Bapaknya di sebelah sini. Kita geser lagi ya. Geser lagi. Biar enggak. Ini masih inget toh anunya apa namanya? Tehnya. Ayo, siap. Enggak, ini 2 menit. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen senam di rumah, senam ini aja. Saya yakin langsingnya cepat ini. Karena saya juga udah langsing ini. Ya, kita mulai. Saya di belakang. Yo. Dan. Maju. Mundur, maju. Kalau aduh, melebu. Ayo. 2 menit loh ini. Maju. Ayo Pak Raffi, belok Pak Raffi. Ayo. Belok, Bu. Belok. Lah, belum 1 menit loh. Ayo loh. Masa udah kayak gitu aja udah lempar. Ayo. Ayo bagaimana masih lanjut? Masih separuh lagi yuk. Masih separuh lagi. Itu bapak-bapak tua loh. Semangat ya, semangat. Ayo. Ayo. Kanan, kiri, maju, mundur, maju. 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 Nah, ini satu treatment bagaimana kita nanti bisa langsing ya, ini caranya. Nanti di rumah dilakukan ya, di rumah ya. Yang punya program diet. Pak Raffi diet lagi. Awas. Tapi keringetan ya. Baik, kita langsung di bagian yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi anak-anak itu kalau ada masalah direstitusi. Kalau ada masalah direstitusi. Direstitusi itu apa? Yaitu memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal menjadi orang yang berhasil. Yang tadinya dia agak aut-autan, punya masalah sering nggak masuk, kemudian sering bolosan, sering terlambat, itu perlu direstitusi. Jadi mereka itu ketika salah itu jangan dibuat salah. Tapi dibuatlah mereka itu seolah-olah ya kalau semua orang itu pasti punya masalah. Dan orang itu nggak ada yang sempurna. Jadi kesalahan itu bagaimana caranya mereka itu nggak disebut dengan orang yang bersalah kalau untuk restitusi ini. Guru yang berperan sebagai manajer itu menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mencari masalah sendiri, diselesaikan sendiri. Tapi syaratnya tadi harus membuat keyakinan kelas. Bapak dan Ibu juga punya kontrol guru yang kelima-limanya tadi.
Jadi Bapak Ibu bisa membedakan mana yang kira-kira pas dan pantas untuk anak-anak didik kita untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian ini jenis-jenis masalah yang ada di kelas atau yang ada di sekolahan. Siswa terlambat, siswa absen tanpa keterangan, siswa berkelahi, siswa tidak mau piket kelas, siswa tidak mengerjakan tugas sekolah, siswa tidak rapi berpakaian, siswa sering tidur di kelas, siswa bolosan. Nah ini rata-rata kegiatannya anak-anak seperti ini yang bermasalah. Nah kemudian bagaimana cara merestitusi mereka? Yaitu ini 3 segitiganya, menstabilkan identitas, yaitu dengan cara kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi bagaimana kita mensikapi mereka ketika bersalah itu jangan langsung diomong bersalah. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Divalidasi tadi sudah diberikan penguatan, yaitu ya semua orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, pasti melakukan kesalahan. Dan kamu bukan orang satu-satunya yang melakukan kesalahan itu. Nah, tapi kemudian tindakan itu divalidasi oleh guru. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kira-kira anak itu bolosan itu pasti punya alasannya, punya tujuannya. Kenapa kok bolosan? Jangan-jangan ada sesuatu yang nggak menarik di dalam kelas. Atau mungkin ada masalah percintaan di dalam kelas. Kemudian ada apalagi guru-guru yang nggak menyenangkan di kelas sehingga ditinggalkan pelajaran itu. Nah, kemudian pokoknya banyaklah itu masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Kemudian ditindak, kenapa kamu alasannya kok melakukan bolos, kok kenapa kamu nggak masuk, kenapa? Iya Pak, padahal saya dari rumah berangkat Pak, orang tua saya itu tahu kalau saya itu berangkat. Tapi ya itu tadi Pak, saya itu di kelas itu ternyata nggak betah Pak di kelas. Kenapa nak? Teman-teman saya itu nggak ada yang respect sama saya loh Pak. Saya nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak ini. Kadang itu ada seperti itu. Makanya saya kadang malah berangkat dari rumah ke sekolah itu cuma mampir di warung aja, nggak nyampe ke sekolahan. Itu mungkin alpanya juga bisa dilihat ada berapa alpanya dalam 1 bulan itu. Mungkin ada 12-an atau lebih itu. Si Andi ya, sekarang udah keluar ya? Udah keluar anaknya? Si Andi? Sudah? Suka di rumah saja. Nah itu, dia ternyata nggak betah di sekolahan. Kenapa? Karena teman-temannya nggak ada yang suka sama dia mungkin. Nah kemudian dia cari teman-teman yang ada di sana. Di luar sana, di warung. Ternyata teman-temannya itu juga dari Muhammadiyah itu juga banyak di warung itu. Jadi satu geng, ya satu desa, satu geng. Nah itu. Nah, jadi itu saya sudah merestitusi di kelas 10. Cuma di kelas 11 ini kok jadi agak berbeda. Agak tambah jadi kayaknya. Nah itu yang penting kita sudah lakukan restitusi tadi. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Tapi kenapa sih kok kamu senang bolos gitu kan? Tolong ceritakan kira-kira apa alasannya kenapa kamu bolos gitu. Ini ditanya, dikorek-korek lagi. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira itu kebutuhannya itu apa kok anak itu bisa bolos? Alasannya apa? Nah, kira-kira ada nggak sih cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan kamu itu? Ada Pak. Jamnya kosong terus Pak. Kali ini kalau bisa seperti itu. Nah, berarti guru-gurunya nggak diharapkan untuk masuk di dalam kelas. Nah ini cara validasi tindakan. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu tahu kan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Oh iya Pak, tahu. Terus gimana cara si Andi ini merubahnya? Oh iya Pak, nanti saya akan merubah sikap saya supaya saya nggak bolos lagi. Nah kadang restitusi seperti ini nih belum tentu berhasil di dalam di dalam sekolahan. Tapi setidaknya kita sudah menerapkan restitusi ini kepada anak didik kita. Contohnya kalau kita sebagai wali kelas, sebagai wakakesiswaan juga harus menerapkan restitusi ini. Ini sebetulnya untuk untuk merubah mindset mereka supaya nggak dihukum, tidak disalahkan. Tapi bagaimana kita itu mendukung mereka itu jadi orang-orang yang menang. Meskipun mereka salah, tapi kita nggak tampakkan kesalahan mereka. Nah ini sebetulnya praktek segitiga restitusi ya. Tapi nggak kita lakukan. Tapi ini tadi sudah ada gambaran lah semuanya ya. Sudah ada gambaran. Jadi prakteknya itu seperti itu. Jadi anak-anak kalau misalnya salah, tolong jangan disalahkan mereka, tapi buatlah mereka itu senyaman mungkin
sehingga kesalahan mereka itu tertutupi. Sehingga mereka nanti akan mencari solusi untuk diri mereka sendiri, kemudian tidak serta-merta kita salahkan, supaya mental mereka itu juga terbangun. Ini kurang lebihnya harapan dari guru penggerak itu seperti itu. Jadi kadang kita menggunakan cara-cara lama untuk menangani masalah siswa, tapi kadang kita nggak punya landasan tertentu untuk untuk menangani masalah itu. Landasannya apa? Ya keyakinan kelas tadi. Kemudian kontrol kita juga harus diwujudkan juga dalam bentuk tindakan. Kemudian tadi 5 kontrol tadi ya, sebagai sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai manajer, yang satu lagi sebagai monitoring atau sebagai pemantau. Jadi 5 itu diyakini benar dengan Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti ketika ada masalah, Bapak dan Ibu sudah siap semuanya, termasuk keyakinan kelas, termasuk nilai-nilai positif atau disiplin positif yang ada di sekolah kita itu juga termasuk membangun mereka untuk jadi lebih baik. Nah, kemudian bagaimana menciptakan kondisi kelas kita itu jadi menyenangkan, pembelajarannya juga menyenangkan, gurunya juga menyenangkan. Sedikit belajar nggak apa-apa, tapi buatlah kelas itu jadi menyenangkan. Banyak-banyak ice breaking juga boleh. Ice breaking nggak cuma kayak gini-gini doang ya tadi ya, tapi banyak lagi ice breaking. Silahkan nanti diperkaya Bapak dan Ibu semuanya. Termasuk saya juga senang menggunakan ice breaking itu, karena jam saya juga merasa berkurang. Jadi jam saya nggak full bahasa Inggris, tapi bagaimana saya menciptakan suasana itu menyenangkan dulu, baru kemudian mereka siap belajar, baru kita belajar, kita masukin mereka. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Tidak ada pertanyaan kan Bapak dan Ibu? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Dari kesekian banyak dari awal sampai dengan akhir ini, dari 1 sampai dengan 5, dari budaya positif, kemudian dari posisi kontrol guru, kemudian dari motivasi dari eksternal sama internal tadi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak mengiming-imingi siswa dengan coklat, dengan atau mungkin dengan mengancam hukuman, atau mungkin dengan penghargaan nilai dan sebagainya, tapi bagaimana caranya menumbuhkan mereka untuk siap belajar, memiliki keyakinan pada diri mereka untuk belajar, tidak dipaksakan atau tidak dihukum atau tidak diiming-imingi. Nah ini, silakan Bapak dan Ibu tadi jadilah petani yang bisa mengolah tanah, memupuk, kemudian menyirami, menyiangi itu berarti ya permasalahan-permasalahan yang ada di situ disiangi semuanya. Kemudian membasmi hama, membasmi ulat, jamur, itu juga tugas Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan dari gambaran tadi bisa membangkitkan semangat Bapak Ibu untuk mengajar. Kemudian insya Allah kalau untuk rezeki pasti Bapak dan Ibu itu pasti ada rezekinya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu belajar itu pasti ada hasilnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan jerih payah Bapak dan Ibu semuanya bisa memberikan dampak yang positif untuk sekolahan, terutama paling minimal untuk diri sendiri, bermanfaat. Apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk diri sendiri, kemudian bermanfaat untuk siswa kita, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk sekolahan, itu paling minimal bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu, sudah memberikan tempat. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendukung acara ini, meskipun nggak semuanya bisa hadir, tapi tadinya saya memang agak pesimis karena tidak ada orang, tapi alhamdulillah dibantu dengan ibu-ibu yang dari SMP ini, terima kasih banyak. Ya, tidak menghilangkan rasa terima kasih saya pada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini diberikan maghfirah, diberikan manfaat, diberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.